Selamat datang di Bicara Bandar Special Edition akhir tahun 2024. Ini adalah video part kedua di mana setiap akhir tahun kami meminta mempersilahkan rekan-rekan penonton setia untuk mengirim pertanyaan ke kami yang aneh-aneh dan saya akan coba jawab. Dan karena ada begitu banyak pertanyaan, jadi kami bagi menjadi dua part dan di part ini lebih banyak pertanyaan yang bersifat teknis, yang bersifat saran, ada yang hubungannya dengan bandar dan hal-hal lainnya. Juga ada yang minta saran kalau udah resign mau jadi full time trader, sarannya apa atau apa yang akan saya ajarkan kalau saya mau mengedukasi orang supaya bisa kayak saya dan seterusnya. Oke, langsung aja kita akan menjawab pertanyaan. Pertama, ini dari Pak Herul Muhammad 8453. Halo Pak Arga dan tim CTS, sebelumnya selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Mungkin nggak sih Pak? Oh, selamat ya, terima kasih. Mungkin nggak sih Pak, kalau para bandar itu setelah mengkarungi para investor retail mempunyai rasa penyesalan dan iba dengan aksi yang telah dilakukan, mengingat bandar pun juga manusia yang masih memiliki perasaan. Oke, menarik. Yang saya setuju di sini pertama, bandar juga manusia punya perasaan. Bandar kalau melihat karena dia manusia, dan bandar yang saya ketahui, yang saya tahu personalnya, kenal pribadinya, bukan orang-orang jahat, bukan orang-orang yang punya keinginan menghancurkan investor retail dan lain-lain, bukan. Bandar simply sama seperti kita, adalah investor di bursa saham yang masuk ke bursa saham untuk mencari keuntungan, untuk menyerap uang sebanyak mungkin dari bursa saham masuk ke dompet kita, rekening kita, dan kehidupan kita. Itu adalah bandar juga. Cuma beda caranya aja. Kalau kita retail caranya dengan baca laporan keuangan, tarik-tarik garis, nyopetin bandar, sementara bandar cara cari untungnya dengan cara mengatur, mempermainkan pergerakan harga saham buat keuntungan. Jadi artinya apa? Kalau mereka sedang mengarungi investor retail, dari sudut pandang mereka sedang sukses, sedang happy, sedang profit taking, sedang dapat duit banyak sebanyak mungkin untuk anak-anak, cucunya, keluarganya, keluarga besarnya, pegawainya, kantornya, dan lain-lain. Simply sedang profit taking. Jadi sama ketika Anda bertanya gitu, kira-kira orang yang jualan iPhone, kira-kira merasa bersalah nggak ketika ada begitu banyak orang membeli iPhone dia, menghabiskan uangnya pakai pinjaman online dan lain-lain untuk beli iPhone dia? Most likely, besar kemungkinan orang itu tidak merasa bersalah. Kayak gitu. Sama, hal yang sama juga terjadi di Bandar BBRI yang selama tahun ini menyerap uang sampai 35 triliun dari uang investor lokal, para pahlawan bursa, nyangkuters yang mungkin di akhir tahun ini sedang stres berat karena penjualan asing tersebut. Tapi apakah asingnya merasa bersalah? Kemungkinan sih enggak. Kemungkinan mereka senang banget. Mereka, bagus banget di saham. Gue bisa sampai, omset gue bisa sampai 35 triliun tahun ini. Gue bisa jualan sampai 35 triliun tahun ini. Tentunya mereka umumnya akan happy. Karena fair aja. Saya juga ketika profit taking, saya nggak ngerasa bersalah. Tiba-tiba saya beli, saya beli saham di 500, jual di 2000, saya nyerap duit di 2000, saya cuan besar. Saya mikir nggak nasib orang yang beli saham dari saya itu, yang uangnya saya ambil, beli saham saya di 2000 itu kemungkinan besar enggak. Tapi memang, at least saya nggak pernah dengar cerita dari bandar. Saya pernah merasa bersalah karena profit besar, dan saya tahu yang salah satu yang saya makan itu adalah orang-orang kecil yang nggak tahu apa-apa. Kalau Anda mundur di masa pandemik lalu, jadi di tahun 2021 kalau nggak salah, setelah pandemik sempat ada heboh viralnya saham-saham farmasi, KF dan Inaf, waktu itu digoreng tinggi, dan di top-topnya bandar mulai distribusi. Saya juga karena bandar distribusi, saya profit taking, jualan, untung lumayan besar pada saat itu. Udah itu setelah bandarnya profit taking, harga KF Inaf, tiba-tiba ARB berjilid-jilid. Pada saat itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu pahlawan bursa kesel, nangis-nangis. Bahkan banyak yang curhat di sosmed dan lain-lain. Waktu itu saya dapat screen capnya orang yang karena nyangkut di KF dan Inaf, dia sampai nggak bisa bayar kuliah, putus sekolah dan lain-lain. Seperti itu, sampai curhat, udah habis uangnya dan lain-lain. Yes, itu hal yang kalau saya nggak peduli, saya bilang memang bodoh.
kenapa uang sekolah dipakai beli KF dan Inaf. Cuma ya pada saat itu semua influencer nyuruh investasi saham. Saya nggak bisa nyalain dia bodoh ketika semua influencer bilang bagusnya investasi saham. Jadi apa yang saya lakukan, masih ada videonya di YouTube, walaupun saya sendiri mungkin udah nggak inget yang mana kayak gitu. Waktu itu saya lakukan, saya pakai YouTube, pakai platform ini, saya mengatakan orang tersebut yang putus sekolah, yang habis duitnya karena KF, silahkan hubungi kami. Silakan hubungi kami. Kalau ada yang kenal, tolong cari orangnya, hubungi kami. Waktu itu ada 2 yang putus sekolah, yang intinya hidupnya hancur lah karena beli KF dan Inaf. Mereka nyangkut, sementara saya profit taking, saya cuan dari saham itu. Saya cari orang tersebut, minta menghubungi saya, minta menunjukkan bukti kerugiannya. Waktu itu saya katakan, saya akan ganti kerugian Anda. Saya ganti kerugian Anda nyangkut berapa, rugi berapa, walaupun belum tentu uang yang saya ambil adalah uang dia, nggak tahu juga, bingung cross-check-nya gitu. Saya ganti kerugian Anda dan ada yang menghubungi kami, bilang segini, mereka rugi segini, dan saya lupa saya ganti atau setengahnya saya ganti, saya lupa. Pokoknya ada yang menghubungi kami, akhirnya waktu itu kami Zoom meeting karena masih pandemik, dia cerita pengalamannya, akhirnya saya transfer uang ke rekening dia. Jadi merasa iba, merasa kasihan, bukan karena saya profit taking, bukan karena saya cuan, bukan saya menang, bukan, tapi karena melihat nasib yang kalah. Saya rasa Bandar pun mungkin melakukan itu. Seperti itu cerita dulu banget, saya udah nggak ada kontak sama orang tersebut, tapi kami pernah melakukan itu. Oke, lanjut. Dari Andri Celo, Pak Arga kira-kira punya rencana nulis buku tentang ilmu bandarmologi nggak? Rencana itu sudah ada, kami bahkan pernah dihubungi Gramedia secara langsung untuk minta nulis buku ketika dulu masih musim buku-buku, ketika influencer itu mulainya di start di buku, bukan kayak sekarang. Saya pernah nulis, bahkan udah setengahnya udah hampir jadi mungkin ya, saya nggak tahu ya karena belum pernah saya susun jadi satu ini. Artinya sebagiannya udah jadi, cuma pada saat itu, singkat cerita waktu itu kalau nggak salah pandemik, saya mulai masuk YouTube dan lain, jadi project itu ditinggalkan. Dan saya ngerasa buku sekarang udah beda sama buku dulu, sudut pandang orang, banyak orang beli buku karena ngefans sama orangnya, desainnya cantik dan lain-lain, dan saya nggak merasa kalau sekarang saya nulis buku bisa mengajarkan lebih daripada saya ngajar secara konstan di YouTube kayak gini. Kalau saya fokusnya mau mengajarkan ilmu bandarmologi. Jadi jawabannya sudah pernah nulis bagian walaupun nggak jadi publish. Sudah ada publishernya juga yang udah ready. Cuman ya kedepannya sih saya nggak, kecuali at least dalam 3-4 tahun ke depan saya nggak kepikiran sama sekali untuk meluangkan waktu buat nulis buku karena butuh waktu lama. Dan saya ngerasa udah nggak to the point, udah nggak pas lagi edukasi melalui buku untuk Indonesia saat ini. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Pak Arga dan apa pelajaran terbaik yang pernah diajarkan kepada Anda? Banyak sih ya. Saya rasa orang berpengaruh itu dari season-season kehidupan, dari umur segini lagi ngebangun CTS segala macam sampai sekarang. Ya banyak orang berpengaruh, saya nggak bisa ngomong satu. Ya kalau yang paling berpengaruh pasti orang tua kan, yang memulai semua, yang kalau nggak ada mereka tentunya nggak ada saya sekarang kayak gitu kan. Cuman dalam perjalanan karir ada banyak orang yang paling berpengaruh. Kalau ngomong 2-3 tahun terakhir ini adalah yang paling berpengaruh adalah mentor-mentor saya, teman-teman terdekat saya yang umumnya di lingkungan gereja saya, pastor, pendeta saya dan lain-lain, itu yang paling mempengaruhi saya, ngasih value kehidupan, ngasih semangat dan lain-lain. Menurut saya mereka paling berpengaruh saat ini. Tapi kalau seumur hidup saya sampai sekarang ya jelas orang tua seperti itu, dan itu berubah gitu. Orang-orang yang mempengaruhi saya 3 tahun terakhir ini, 5 tahun lalu saya belum pada kenal kayak gitu. Pak Arga, mobilnya masih Brio apa udah diganti Pak? Ini ada banyak banget sih, ingat saya baca-baca sekilas banyak yang nanya gini, jadi saya jawab aja. Mobilnya masih Brio-nya masih ada. Bahkan kalau ini salah satu to-do list yang saya taruh di awal tahun 2024 sampai akhir tahun ini, ketika video ini sampai tahun ini saya yakin nggak akan ada waktu jual juga. Yang sampai akhir tahun ini masih ada to-do listnya belum dikerjakan adalah menjual mobil Brio saya. Itu mobil pertama saya. Kenapa saya jual? Apakah saya pengen ganti baru?
nggak kepikiran. Kenapa nggak dijual? Karena saya nggak pernah make. Seperti saya katakan, kalau saya ke BSD, saya pakai mobil istri, lagi jalan-jalan di sana. Kalau saya nggak ada mobil pun saya happy pakai taksi atau pakai Gojek. Kalau di Bandung saya pakai motor. Jadi saya nggak yakin Brio itu di tahun 2024 ini saat saya pinjemin ke beberapa orang, jadi kilometernya sih nambah ya. Kalau ada yang butuh, ada kenalan, kalau butuh kadang-kadang saya pinjemin. Cuma saya pribadi saya nggak yakin saya udah nyetir mobil ini sepanjang tahun 2024 ini lebih dari 100 km. Sesedikit itu saya butuh mobil dan itu akan to-do list saya tahun depan juga, akan menjual mobil Brio, saya akan jual. Apakah saya mau ganti? Pastinya enggak. Cuma kalau mobil istri diganti mungkin ada rencana, cuma belum tahu mobil apa. Kayak gitu, karena seenggak butuh dan seenggak suka itu saya sama mobil. Dan saya merasa bersalah sebenarnya punya mobil yang nggak dipakai. Walaupun saya nggak butuh uangnya untuk dijual ya, tapi ya saya merasa bersalah punya mobil yang nggak diurus dan nggak dipakai. Lanjut. Pak Arga mau tanya, jadi gini, saya lihat di YouTube yang bahas tentang saham banyak macam-macam. Tarik-tarik garis, lihat bintang, baca-baca buku. Tapi cuma cara dari Pak Arga saja yang buat dana kelola saya bisa berkembang. Oh puji Tuhan. Jadi Pak Arga ini menjadi role model saya untuk sukses di bursa saham. Oh thank you. Senang dengarnya dari Darmawan 881. Pertanyaan saya, misalkan Pak Arga mau latih satu orang supaya dalam 5 tahun ke depan orang itu jadi trader berhasil, punya dana kelola seperti Pak Arga miliki sekarang, apa yang Pak Arga ajarin ke orang itu? Bagus pertanyaannya. Let's say pertama orangnya harus saya pilih dulu, saya harus ngobrol dulu, saya harus tes beberapa hal dulu untuk memastikan dia bakat nggak untuk menjadi trader, karena nggak semua orang bakat dan nggak semua orang worth it untuk diajarkan trading atau investasi. Sama mau saham, upal, forex dan lain-lain, nggak semua orang pas. Cuma let's say saya menemukan orang yang saya kira-kira pas. Kira-kira apa yang saya ajarin? Saya akan dengan asumsi dari nol banget ya, dia nggak punya pengetahuan apa-apa. Pertama, sebenarnya saya akan suruh dia ikut workshop. Itu yang juga berlaku setiap pegawai baru di kami. Saya akan suruh ikut dia dengerin workshop setiap workshop. Dan bedanya sama peserta workshop lain ya, setelah workshop saya ajak ngomong, tanya jawab. Pertama saya akan ajak dia workshop belajar saham dari nol lagi, workshop yang kami miliki juga. Udah itu kedua saya akan ajarkan workshop dia, suruh dia ikut workshop bandarmologi. Karena menurut saya itu intinya. Udah itu suruh praktekan dulu 2-3 bulan. Saya akan suruh dia workshop foreign flow. Udah itu suruh praktek lagi 2-3 bulan. Udah itu saya suruh dia workshop bandarmologi IPO. Kayak gitu. Setelah dia semua workshop itu saya suruh dia ikut workshop money management dan psikologi trading. Mungkin dalam jangka waktu 1 tahun saya suruh mereka itu. Ada kemungkinan money management dan psikologi tradingnya saya suruh 2 kali. Pertama setelah BSN belajar saham dari nol lagi suruh ikut, udah itu di akhir saya suruh lagi karena itu adalah skill yang penting untuk mengkombinasikan. Itu pertama sih, saya kasih ilmu dulu, edukasi dulu, saya suruh praktekan dulu. Dan kalau ada pertanyaannya dia bisa nanya langsung ke saya. Udah itu ya sambil dalam periode itu saya tentunya sediakan dia sejumlah modal, let's say misalnya 100 juta gitu ya, untuk dia praktekkan gitu. Saya anggap ini dari nol ya, nggak punya apa-apa juga. Untuk mempraktekkan, untuk belajar, untuk ini percuma belajar doang nggak praktek ya percuma. Untuk mempraktekkan setelah 1 tahun berakhir, saya akan lihat tentunya kinerjanya. Harusnya sih kalau kondisi market normal-normal aja, IHSG-nya nggak market crash, nggak minus lebih dari 20%, harusnya sih si 100 juta itu bertambah. Kalau memang dia bakat, serius dan belajar, harusnya bertambah. Dari pertambahannya itulah saya akan tambah modalnya untuk 2-3 tahun ke depan. Saya akan tambah misalnya, let's say tambah sekian lah ya, tambah berapa gitu, nambah 200 juta lagi lah, jadi tambah 150 juta biar cantik. Jadi 250 juta, udah itu saya suruh dia praktek, di tahun kemudian praktek. Dan saya akan jauhkan dia dari lingkaran saya, maksudnya saya dia nggak akan sebelah saya, dia nggak akan ini saya suruh dia
berjuang sendiri, mencoba sendiri, ya fokus sendiri gitu, mengembangkan si 250 juta itu jadi sebesar mungkin di akhir tahun. Saya nggak peduli profit loss ratio-nya berapa, saya nggak peduli dia cut loss berapa, profit taking berapa, saya nggak peduli semua itu nggak butuh. Saya cuma butuh tahu dari 250 juta di akhir tahun berapa. Yang tambahannya mungkin saya akan ketemu dia atau sesi Zoom meeting atau apa, ngobrol sama dia sebulan sekali untuk share pengalaman, mungkin nggak Zoom meeting lah, saya ajak makan, share pengalaman, atau cerita-cerita, curhat-curhat segala macam. Kalau ada nasihat yang bisa saya sampaikan, saya kasih nasihat. Seperti itu sih, itu yang bisa saya lakukan. Apakah bisa tumbuh kayak apa ya saya nggak tahu, cuma itu the best yang bisa saya sarankan buat orang yang saya pengen banget dia sukses, kayak gitu. Itu sih. Oh ya, sama satu lagi, saya juga sebelum memulai semua, saya akan cek kondisi keuangannya, saya cek bagaimana dia mengelola uang sehari-hari, pakai uangnya gimana. Karena bahaya lain dari bursa saham, dari trading, kadang-kadang itu ketika dia mulai masuk bursa saham, untung besar, hidupnya berubah. Kacau ya, dia nggak biasa terima uang banyak, hidupnya berubah, gaya hidupnya berubah dan lain-lain, ujungnya malah hancur. Saya ada salah satu yang saya ajarkan di awal-awal dia berbakat, untungnya besar dan lain-lain, udah itu hidupnya berubah dan lain. Terakhir saya dengar, ya udah hilang kontak sih. Terakhir saya dengar sekarang dia udah nggak trading lagi, seperti itu. Jadi itu juga saya pengen lihat kehidupannya juga, saya cek dulu bagaimana mindset dia tentang uang. Seperti itu sih. Oke. Kurang lebih itu pertanyaan bagus. Ini bakal masuk ke salah satu pertanyaan terbaik yang diundi. Oke. Dari Sivai aja. Bursa kita semakin hari semakin buruk dan semua indikator turun. Apakah kalau solusi dari Anda apa? Ya bingung sih sebenarnya, karena ada banyak unsur yang menyebabkan bursa kita semakin buruk. Karena salah satunya adalah unsur euforia di masa pandemik. Begitu banyak investor baru, begitu banyak orang masuk ke bursa saham, begitu banyak orang diajarin teknikal, fundamental, mengatakan fundamental itu penting, saham fundamental bagus, prospek saham-saham ini atau growth investing dulu katanya, kalau perusahaan butut tapi harga sahamnya digoreng dibilang ini growth investing. Karena waktu itu bandarnya lagi jualan INAF dan KF, dibilang prospeknya bagus, dan begitu banyak orang merasa tertipu dari bursa saham, mengalami kerugian. Itu salah satu penyebab utama kenapa image bursa saham semakin hari semakin buruk. Dan hal lain juga yang membuat bursa saham kita semakin turun, sebenarnya bursa saham itu puncaknya itu di awal tahun 2022 seingat saya. Nah, sejak itu sempat saya bahas, BEI merasa di atas angin, menggunakan memberlakukan kebijakan penutupan mata pahlawan bursa, penutupan mata investor retail di jam market, dan sejak itu transaksi terus turun. Jadi mungkin itu salah satu solusi juga, mata investor retail dibuka lagi. Dan intinya menurut saya bursa itu harus mengembalikan image kalau mereka itu punya niat baik. Punya niat membantu pahlawan bursa, punya niat membantu investor retail, bukan cuma menguntungkan bandar. Yes, nggak gampang memang. Saya tahu, saya sendiri nggak yakin kalau saya jadi dirut bursa bisa melakukan itu. Cuma menurut saya itu dibutuhkan. Itu dibutuhkan. Dan itu sih. Menurut saya itu solusinya. Jadi ada image kalau ada niat baik, ada niat memberikan keuntungan, karena ya sudah begitu banyak yang kecewa. Karena ya ada hype-nya. Mungkin sekarang pasar upal yang lagi nge-hype, nanti 3-5 tahun ke depan saya yakin akan masuk periode seperti ini, di mana begitu banyak orang yang nyangkut, begitu banyak orang yang rugi dan lain, nanti bisa pindah lagi ke instrumen lain. Seperti itu sih. Dan menurut saya harusnya edukasi itu sedikit lebih
ditingkatkan. Jangan sampai orang udah belajar mati-matian, baca buku, baca laporan keuangan, di akhir baru sadar kalau dia itu merasa ketipu. Kalau yang diajarin buat dia itu sebenarnya nggak ada gunanya, nggak akan membantu apa-apa dia untuk memperoleh keuntungan. Itu juga kasihan. Karena saya sempat mention, kasino udah jelas-jelas judi, nggak pernah mati tuh, nggak pernah sepi tuh. Apakah orang yang judi tahu bahwa mayoritas orang miskin dari judi? Mereka tahu. Bahkan sebelum start judi, sebelum masuk ke judi, sebelum jatuh miskin dari judi, mereka tahu. Tapi mereka menganggap kasino itu fair. Saya punya opportunity segini untuk menang. Saya punya ini. Ada opportunity saya untuk menang sekian persen. Saya mau coba pertaruhkan nasib saya. Kalau kasinonya fair, kasinonya akan penuh-penuh aja. Tapi beda orang kalau masuk kasino, merasa gue ditipu sama kasino ini. Nggak fair nih. Kartu dealernya sengaja dibuat bagus terus, saya dibuat jelek terus. Kalau orang merasa ditipu, nggak akan balik lagi ke kasino. Menurut saya itu juga yang harus dipikirkan, jangan sampai investor merasa ditipu. Itu sih. Oke, lanjut. Saya di awal-awal selalu kepanjangan jawabnya. Menurut Pak Arga, berapa lama lagi umur BI, mengingat mayoritas masyarakat sudah mengetahui sisi gelap, apa, mengapa, siapa, dan bagaimana saham. Apalagi ada terindikasi oknum OJK sampai digerebek kantornya. OJK sama BI nggak ada hubungan ya. OJK institusi pemerintah, BI perusahaan swasta. Nggak ada hubungan. Ya, secara organisasi nggak ada hubungan meskipun orang-orangnya sama. Orang-orangnya pernah jadi orang yang sama ya, kayak orang-orangnya itu aja maksudnya. Saya harap BI akan terus semakin berjaya, karena bursa kita butuh BI, pengusaha, ekonomi, konglomerat semua butuh BI. Cuma kalau ada pesaing bursa saham dibuat supir angkot dan lain-lain, tentunya itu akan membuat persaingan lebih sehat seperti itu. Cuma saya berharap BI terus berumur panjang dan semakin berjaya sepanjang tahun. Oke. Pertanyaan dari Lucy aja lah, saya anggap Lucy ya. Saya mau tanya Pak, apakah Bapak hanya menggunakan bandarmologi dalam pengambilan keputusan saat trading dan investasi, atau Bapak juga menggunakan analisa fundamental dan teknikal? Keputusan saya membeli saham ini di harga segini, itu at least 95%-nya, ya 95%, bingung persennya gimana, atau 90%-nya itu dari bandarmologi. Saya nggak akan menggunakan teknikal sama sekali, nggak pernah lagi. Fundamental, ya saya tahu, ya, itu nggak bisa dihitung karena di kepala saya tahu, misalnya saya beli perusahaan beneran, saya beli perusahaan untung, atau saya beli perusahaan rugi, atau perusahaan yang saya nggak tahu ada atau tidak, di kepala saya tahu. Cuma apakah saya peduli PER, PBV, income, DER, dan lain-lain, sama sekali saya tidak peduli dan tidak mempengaruhi pembelian saham saya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi yes, mayoritas bandarmologi atau foreign flow, ya kayak gitulah, bandarmologi IPO, bandarmologi juga lah ya. Oke, pertanyaan kedua, apakah menurut Pak Arga hanya dengan analisa bandarmologi saja seorang bisa berhasil dalam trading dan investasi saham? Jawabannya enggak, jelas tidak, karena orang untung dan berhasil itu bukan dari menganalisa, tapi dari membeli saham. Orang yang jago menganalisa bandarmologi nggak bisa sukses kalau dia nggak beli saham. Jadi yang untung adalah beli saham. Maksudnya apa? Itu satu fakta pertama. Jadi harus beli saham dulu baru untung. Bukan menganalisa bandarmologi dulu baru untung. Harus beli saham dulu. Oke, itu satu. Fakta kedua adalah memang betul harga saham hanya satu-satunya cara harga saham bisa naik signifikan adalah digoreng bandar. Itu betul. Sebagus-bagusnya perusahaan, kalau sahamnya jualan terus, harganya akan turun terus. Buktinya perusahaan terbaik di Indonesia, harga sahamnya turun terus. Karena bandarnya jualan terus. Jadi harga saham sepenuhnya diatur oleh bandar, itu betul. Tapi apakah analisa bandarmologi satu-satunya cara untuk memperoleh keuntungan? Jawabannya, untuk sukses di saham, jawabannya jelas tidak. Ada banyak orang di luar sana
yang tidak menggunakan analisa bandarmologi yang saya ajarkan, yang kami ajarkan, sukses banyak. Yang lebih sukses dari saya, banyak secara trading. At least yang kelihatannya lebih sukses dari saya banyak. Kan dapur orang gak ada yang tahu ya. Kayak gitu, banyak. Dan dia bukan alumni, dia gak belajar, dan seperti itu. Cuma yang saya tahu, hampir semua trader menggunakan metode menganalisa pembelinya siapa, penjualnya siapa. Semua trader sukses pakai. Itu bagian dari analisa bandarmologi. Kayak gitu, itu satu. Dan satu lagi, kenapa menurut saya jadi bagi saya, analisa bandarmologi adalah analisa yang paling make sense, paling applicable, dan paling membantu saya, paling cocok buat saya untuk mengikuti, membaca pergerakan bandar, karena untuk saham bisa naik harus digoreng bandar, itu harus. Tapi bukan berarti nggak bisa orang cuan pakai analisa fundamental. Bisa aja ada kemungkinan orang dia belajar baca laporan keuangan. Dia fokus, dia misalnya komit, saya di tahun 2000 di awal tahun dia fokus, saya mau menghabiskan waktu 1 bulan untuk beli saham brand, untuk membaca laporan keuangannya dari halaman 1 sampai halaman 131 laporan keuangannya perusahaan brand. Terus dia lihat, dia pelajari bisnis, dan lain-lain. Dia cari kantornya ada atau tidak, dan lain-lain. Dia kunjungi, dia melakukan semua yang diajarkan analisa fundamental. Terus dia mikir nih, ini perusahaan market cap-nya udah 500 triliun. Belum ada kantor. Secara fundamental mengatakan, kalau perusahaan bertumbuh, harga saham pun akan bertumbuh. Itu teori fundamental kan. Dia nggak tahu sama sekali bandarmologi. Dia nggak kenal sama sekali supir angkot. Dia bilang, ini 500 triliun belum ada kantor. Terus dia hitung secara cash flow, secara profit, dan lain-lain. Ini harusnya perusahaan ini punya cukup duit untuk buka kantor di tahun 2026. Pemikirannya gitu, dia pelajari cash flow-nya, utangnya, dan lain-lain. Oke, punya cukup duit. Terus dia bilang, kalau market cap-nya belum ada kantor aja 500 triliun, kalau udah ada kantor 1,000 triliun dong market cap-nya. Logikanya gitu. Future value-nya. Kayak gitu. Itu fundamental semua yang saya katakan. Dia beli ketika market cap-nya 500 triliun. Yang dia lakukan adalah beli brand setelah menganalisis semua fundamentalnya, green energinya, dan dia beli brand. Dia nggak tahu bandarmologi sama sekali, sepanjang tahun nggak analisa foreign flow-nya, nggak analisa broker summary-nya, nggak analisa sama sekali. Dia beli brand. Di akhir tahun ini, market cap brand jadi 1.200 triliun, dia cuan besar. Cuan 100%. Menggunakan, kalau ditanya dia, analisa apa? Analisa fundamental. Kayak gitu. Atau ada orang beberapa bulan lalu tarik-tarik garis, tiba-tiba brand, breakout, dia beli. Karena dia beli brand, dia untung juga di akhir tahun ini. Padahal dia tarik-tarik garis, kasih nama candlestick. Karena yang ngasih keuntungan itu supir angkot, brand yang ngasih keuntungan, bukan bandarmologi, bukan foreign flow, bukan itu. Bedanya apa? Bandarmologi ngasih tahu bandarnya lagi akumulasi. Karena si pembaca laporan keuangan tersebut, kalau yang dia lakukan itu dan dia lakukan itu ke BBRI, rugi dia. Nyangkut 40% di akhir tahun. Padahal dia baca laporan keuangannya sebulan. Dia cari kantor-kantornya. Dia buat estimasi, future value dan lain. Tapi dia yang dia beli sama BBRI rugi. Kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kebayang ya, yang buat kasih keuntungan itu beli saham, bukan analisanya. Jadi ada banyak cara untuk memperoleh keuntungan asal beli saham yang tepat, beli saham yang digoreng bandar. Kapan Pak Arga akan mengadakan kelas money management dan psikologi trading lagi ya? Tahun depan belum keluar jadwalnya, cuma rencananya sih akan kami adakan lagi. Sama tahun baru juga. Oke. Udah berapa menit? 29 menit. Oke, panjang pertanyaan. Pak, saya sudah lama mengikuti YouTube Creative Trader. Biasanya hanya sebagai silent reader saja. Izin bertanya Bang, mungkin nyambung juga seputar bandarmologi tentang ini. Bisa nggak setiap emiten ada uang goreng
yang dimasukkan ke emitennya untuk kerjasama dengan MM. Atau seluruh dana gorengannya pure milik si MM. Dananya bisa dari siapa aja ya, bisa dari emiten ini agak ini ya. Oke, saya baca dulu deh. Ibaratnya nih, tiap tahun ada alokasi dari pembagian laba perusahaan untuk garap emiten ini. Dan apakah sah ya, yang seperti ini ya, karena melibatkan banyak sekali akun nomine kalau mau goreng. Terus laporan keuangannya gimana tentang uang goreng ini? Apakah dibuat piutang terus menerus muncul dan nggak tertagih padahal udah disebar ke akun nomine? Dari retail yang hobi dividen follow MM. Terima kasih untuk menjawab. Emiten ini ambigu ya, banyak artinya. Cuma perusahaan. Saya belum pernah kenal perusahaan, karena kembali lagi ya, setelah IPO, perusahaan itu ya kantor gitu. Kantor kayak sama kayak ini misalnya saya analogikan. Mungkin nggak ada keuntungan dari penjualan ciki-ciki, penjualan es krim, penjualan cemilan di Alfamart dialokasikan buat goreng saham AMRT. Kecil sekali kemungkinan, dan saya nggak pernah dengar kalau itu lagi ngomong keuntungan perusahaan, keuntungan bisnis. Tapi kalau Anda bicara pemilik perusahaan, pemegang saham mayoritas, sangat mungkin dia mengalokasikan uang untuk menggoreng saham dia. Jadi kalau uangnya dari perusahaan, apa yang dilakukan? Mungkin nih, perusahaan bagi dividen dulu, mayoritas buat pemiliknya menggunakan uang dari dividen yang diberikan perusahaan, dia titipin ke bandar, sutradara yang biasa ngegoreng saham, dia titipin tolong gorengin saham gua. Tapi harus keluar dulu ke kantong pemilik. Nggak langsung dari perusahaan, langsung ke rekening bandar. Kayak gitu, nggak seperti itu. Dan ini juga kepentingannya bukan kepentingan perusahaan, kepentingan pemegang saham. Karena mbak-mbak yang jaga kasir di Alfamart nggak peduli naik turunnya saham AMRT. Itu kepentingan perusahaan. Mbak-mbak Alfamart, yang jualan es krim, nggak peduli naik turunnya harga saham. Seperti itu sih. Jadi itu ya, kalau ini jadi uang goreng itu kalaupun dari operasional perusahaan keluar dulu dalam bentuk dividen buat pemilik perusahaan bisa buat tim sendiri untuk ngegoreng harga sahamnya, atau pemilik perusahaan minta bandar yang sudah pengalaman untuk goreng harga sahamnya. Jadi uangnya uang pemilik perusahaan, bandarnya sebagai operator aja. Seperti itu. Oke, lanjut. Pertanyaan lain. Saya adalah karyawan level bawah dan anggota serikat pekerja di perusahaan multinasional, misal BUMN Indonesia dan BUMN asing. Kurang ngerti, cuma baca dulu deh. Dengan kepemilikan 50-50. Punya niat untuk merayu shareholder untuk IPO karena semenjak berdiri, perusahaan ini pelit terhadap kesejahteraan karyawan dan setiap mendapat keuntungan mereka hanya memberikan kepada petinggi untuk BUMN Indonesia atau untuk BUMN asing. Intinya mungkin keuntungannya buat pemilik aja, pemilik perusahaan, pemegang saham perusahaan, dan petinggi-petingginya. Petinggi biasa pemilik juga, saudara pemilik, teman, dan lain-lain. Oke, ngerti. Jadi itu perusahaan yang pelit ngasih buat karyawan rendah bawah ya. Harapan saya dengan perusahaan tersebut IPO menjadikan laporan keuangannya menjadi terbuka, selama ini tidak. Menambah keuntungan perusahaan berujung bisa menyejahterakan karyawan untuk kenaikan gaji dan bonus, seperti misal BCA membagikan sahamnya ke karyawan level bawah sekalipun. Tolong insight dari Bang Arga, berapa persen kemungkinan niat gila saya ini terwujud? Apa saja yang harus dilakukan untuk merayu shareholder karena resiko terbesar yang ada di perusahaan multinasional, karena resiko terbesar yang ada serta resiko terbesar yang ada di perusahaan multinasional jika melantai di bursa. Berapa persen nggak tahu, tergantung pemiliknya. Yang pasti keinginan untuk IPO itu harus murni muncul dari pemegang saham mayoritas. Nggak bisa aspirasi dari karyawan dan lain-lain, nggak akan.
Anda bilang kalau IPO laporan keuangannya terbuka ya bisa terbuka, cuma bisa juga dibuat rugi. Gaji petingginya aja naikin. Atau suruh bayar sewa ke pemilik aset. Atau misalnya untungnya ditransfer pricing ke BUMN Indonesia atau BUMN asing. Ada begitu banyak cara untuk mengurangi keuntungan. Kalaupun dia nggak melakukan itu, ada untungnya besar, untungnya dikasih ke dividen yang balik lagi ke pemegang saham kan. BUMN Indonesia, BUMN asing, dan mungkin owner-ownernya, pendiri-pendirinya. Jadi IPO sama sekali bukan solusi untuk masalah kesejahteraan masyarakat kayak gitu. Kesejahteraan pegawai sama sekali bukan solusi. Yes, kalau perusahaannya bertumbuh, dia menguasai market, omsetnya naik, itu bisa memicu kesejahteraan masyarakat. Dan yang paling penting adalah market yang tumbuh dan persaingan yang besar antara itu yang bisa buat karyawan saling comot-mencomot atau hijack perusahaan yang seperti perusahaan startup kemarin kan. Ribuan, puluhan ribu pegawai startup digaji besar. Padahal sekarang kita lihat hasilnya nggak ada sama sekali. Banyak yang fraud, banyak yang udah nol, tapi pegawainya digaji besar karena apa? Karena ada persaingan. IPO jelas bukan solusinya, dan kalau pemilik nggak pengen, nggak akan terjadi sih. Nggak peduli serikat dan lain menekan, menurut saya itu bukan arah ke situ sih. Intinya posisi tawar karyawan aja setinggi apa. Bukan berarti kalau pemiliknya punya niatan segala macam pengen pegawainya tahan lama bisa bagi share, bagi saham seperti BBCA, bisa, itu salah satu strategi. Cuma kalau strategi itu tidak dilakukan sampai hari ini, mungkin memang itu bukan yang diinginkan pemilik, nggak ada yang bisa kita rubah. Seperti itu. Oke, lanjut. Menurut Bang Arga, gimana nasib LKH dan value investing di tahun 2025? Bapak LKH tentunya baik-baik aja ya. Saya rasa yang nggak ada yang berubah karena menurut saya mungkin endorsannya berkurang ya, karena beberapa sahamnya mungkin omsetnya berkurang tahun ini. Saham-saham beliau omset penjualan bandarnya di saham tersebut berkurang, mungkin berkurang, tapi menurut saya Pak LKH akan baik-baik aja selama dia tetap di-endorse sama BEI, tetap jadi simbol kesuksesan BEI, investor perorangan di Indonesia. Setiap seminar beliau diajak, setiap kisah sukses beliau diajak, cerita beliau beli UNTR dan lain-lain. Menurut saya itu beliau tetap akan baik-baik aja, dan saya doakan akan baik-baik aja. Seperti itu sih, nggak ada hubungannya sih sama bursa saham, naik turun harga saham, goreng-gorengan, nggak ada. Beliau akan baik-baik aja selama beliau di-endorse. Tentunya kalau BEI berubah, tiba-tiba kita endorse Bandarmologi, tentunya akan ada perubahan nasib yang besar kayak gitu. Cuma selama tidak terjadi, dan saya nggak melihat ada ke arah situ sih. Kayak gitu. Value investing tahun 2025 ya nggak ada bedanya sih sama tahun 2024. Mungkin lebih banyak yang kecewa, lebih banyak yang nyadar, cuma akan tetap para penjual seminarnya tetap akan mengatakan value investing tetap hidup, tetap berjaya, tetap digunakan Warren Buffett waktu masa lajangnya dan lain-lain, sama aja. Oke. Raksasa keuangan dunia satu persatu meninggalkan Indonesia. Kira-kira alasannya apa, Bang? Benarkah pasar modal Indonesia tidak menarik lagi? Alasan pertama kenapa asing banyak jualan, raksasa ini kalau ngomong investor asing karena investor lokal banyak beli. Kayak gitu. Itu alasan utama. Kalau investor lokal nggak beli, investor asing nggak bisa jualan, selesai. Kayak gitu. Karena daya beli investor Indonesia kuat, gagah berani, pengorbanannya kuat, makanya asing bisa jualan mungkin 100 triliun ada ya tahun ini. Seperti itu alasannya. Benarkah pasar Indonesia tidak menaik lagi? Ya, kalau satu perusahaan asing omsetnya gede banget di Indonesia, nggak mungkin dibilang Indonesia tidak menarik lagi kan. Ketika investor asing untung sangat besar di BBRI, di Mandiri, di Telkom, dia cuan banyak, udah itu kayaknya nggak menarik lagi, rasanya itu nggak manusiawi menganggap Indonesia tidak menarik lagi.
Seperti itu. Tapi kalau kita bahas salah satu manajer investasi yang mau keluar dari Indonesia, ya mungkin menurut saya itu hanya pengorbanan aja karena apa ya? Ya pengorbanan mungkin Indonesia dilihat returnnya jelek overall gitu ya. Kadang-kadang itu karena milih aja. Disuruh ngurangin nih 3 negara, keluar dari 3 negara, mungkin dari 50 negara. Lihat yang kinerjanya kurang bagus, omset reksadananya misalnya. Dan Indonesia salah satu yang omsetnya menyedihkan kan kinerja reksadana saham di Indonesia. Jadi itu yang di-kick. Mungkin karena itu saya sebenarnya ada kenalan, cuma belum sempat ngobrol alasannya. Kurang lebih seperti itu tebakan saya aja sih. Seperti itu. Tapi kalau Indonesia menarik, bagi asing masih sangat menarik. Karena asing cuan besar di Indonesia tahun ini. Pak mau tanya, saya mau ikut workshop, tapi bingung workshopnya makin lama makin sepi. Oke, kenapa bingung? Kalau CTS sudah udahan bikin workshop, apa sistem yang dikembangkan CTS masih bisa digunakan atau sistemnya udahan juga? Yang pasti tahun depan saya akan tetap mengadakan workshop. Tahun depannya lagi yang nggak tahu ya, saya nggak tahu apa yang terjadi sepanjang tahun 2025. Tahun depan udah mengadakan workshop. Jadi artinya apa? Ya pasti sistemnya masih ada upgrade dan lain-lain. Cuma let's say saya di tahun 2025 intinya saya galau apa-apa dan lain-lain dan saya berhenti mengadakan workshop atau berhenti mengadakan workshop berbayar. Mungkin saya ngadain workshop yang lain karena saya tetap suka ngajar, cuman workshop yang ada saat ini saya hentikan. Yang pasti kalau saya berhenti mengadakan workshop, yang pasti saya akan menggantungkan hampir semua income saya, kalau ngelihat kondisi saat ini, hampir semua income saya di trading dan invest. Artinya apa? Saya tetap butuh sistem yang berjalan, saya tetap butuh tools yang saya gunakan, dan tools itu adalah tools yang diberikan di workshop. Artinya apa? Toolsnya pasti akan jalan karena saya butuh itu buat trading dan sistemnya akan jalan. Mungkin nggak rutin lagi di upgrade tiap tahun, saya nggak ngerasa ada kewajiban lagi karena nggak ada workshop, tapi yang janji saya kepada setiap alumni, saya nggak bisa menjanjikan tools kami itu akan selalu profit, akan selalu efektif membaca pergerakan semua bandar di Indonesia. Saya nggak bisa menjanjikan itu karena ada unsur bandar. Yang bisa selalu saya janjikan adalah saya akan buat tools sebaik mungkin untuk membantu saya trading, untuk memberikan saya keuntungan, dan tools yang sama saya akan berikan buat alumni. Jadi kalaupun saya berhenti mengadakan workshop, harusnya ya akan tetap jalan. Kecuali saya dipanggil Tuhan, saya sendiri berhenti trading, tentu udah beda cerita ya. Kayak gitu, cuman harusnya sih akan jalan ya. Itu yang saya tahu. Yang pasti tahun depan nggak ada rencana. Dan workshop sepi itu bukan cuma workshop kami, semua workshop sepi, bahkan banyak workshop dari keilmuan lain sudah tutup tahun sepanjang tahun 2024 ini. Minta saran Pak Arga untuk yang sudah berhenti bekerja sebagai karyawan, punya dana sekitar 40 juta, berniat jadi trader di kala transaksi harian IHSG yang suram ini. Dan apakah ada outlook IHSG ke depan bisa rally seperti saat corona? Sebatas cerita, saya sudah ngikutin Bapak dari sebelum corona, sempat trading, terus kerja ngamatin, terus sekarang mau fokus trading. Terima kasih. Serius banget pertanyaan. Menurut saya 40 juta itu, karena let's say lah ya, saya nggak tahu, ini informasinya terlalu sedikit. Cuma let's say kebutuhan sehari-hari orang sekarang minimal aja 5 juta. 5 juta. Kebutuhan sehari satu orang 5 juta kali 12 sudah 60 juta. Dengan modal 40 juta, kalau Anda, artinya apa? Modal 40 juta itu, dari modal 40 juta itu Anda harus generate 160 juta. 150% per tahun. Kayak gitu. Itu too much sih kata saya. Modalnya terlalu kecil, terlalu beresiko, terlepas ini corona atau enggak, modalnya terlalu kecil. Kayak gitu too much, karena gila sih kalau, dan luar biasanya lagi, kalaupun Anda berhasil untung 150% dalam setahun, kayak gitu, itu modal Anda tetap 40 juta tahun depan.
repeat yang sama, repeat yang memang kalau Anda 3 tahun berturut-turut bisa untung 150% tentu bisa ada uang ratusan miliar yang Anda kelola, tentunya seperti itu betul. Cuman kalau kita based on modal, keinginan trading, kondisi market saat ini itu bukan alasan yang wise untuk itu. Nggak salah Anda memberikan waktu lebih, perhatian lebih, konsentrasi lebih untuk trading, untuk menumbuhkan 40 juta Anda nggak salah. Cuma saran saya Anda tetap cari kerjaan di tempat lain supaya dapat income yang lebih stabil. Karena income stabil juga salah satu kunci kesuksesan dalam trading. Keuangan yang sehat adalah kunci trading menjadi lebih mudah. Itu sebabnya orang kaya lebih gampang sukses di bursa saham daripada orang pas-pasan atau orang susah, apalagi orang dikejar-kejar utang. Meskipun sahamnya sama, tapi secara psikologis bebannya beda. Seperti itu sih yang saya ini kan. Apa resolusi Bang Arga untuk tahun 2025? Resolusi itu yang saya pikirkan, kegalauan saya di akhir tahun ini. Saya belum benar-benar memutuskan. Yang pasti tahun 2025 saya pengen lebih banyak melakukan kebaikan buat orang lain. Klise banget ya. Intinya saya pengen lebih banyak ke daerah-daerah, bantu buat proyek-proyek sosial, bantu merubah kehidupan orang-orang di daerah. Karena kalau Anda pernah ke daerah, ke tempat yang sangat miskin, jauh lebih beda dari tempat Anda tinggal, Anda merasa ada begitu banyak yang bisa Anda lakukan dengan uang Anda, kemampuan Anda yang bisa mendatangkan perubahan jauh lebih besar. Jadi saya pengen ke situ, saya sama istri mungkin akan banyak mission trip ke tempat-tempat, ke pelosok-pelosok akan lebih banyak seperti itu di tahun 2025. Kalau di kerjaan, ya intinya saya pengen building people. Saya juga ada kerinduan, ada beberapa ide dari meeting untuk nge-build orang. Karena saya ngerasa selama ini saya ngajarin terlalu skill base. Sementara skill sama application itu, ya saya pengen membantu dari sisi application-nya. Karena bandarmologi, foreign flow itu sistem, tools, dan skills yang bisa saya ajarkan. Tentunya ketika ngajarin itu saya mengajarkan application-nya juga, tapi seringkali orang butuh bantuan application-nya ketika sudah mengalami benar-benar. Itu yang pengen saya coba nge-build orang, nge-build yang belajar. Saya masih di scratch idenya seperti apa, tapi saya lebih pengen membantu di other side dari trading, bukan pemilihan saham, tapi mentalnya, pengalamannya, curhatnya, saran saya gimana kondisinya gitu, hal-hal yang praktikal banget gitu, bukan beli saham apa, bukan entry di mana, bukan bandar lagi ngapain, tapi gimana nih Pak keuangan saya gini, kayak tadi kan mau resign 40 juta boleh nggak? Saya ngasih masukan kayak gitu, atau saya udah nyangkut nih 700 juta, saya harus ngapain kira-kira, saya ngasih alasan praktis kayak gitu atau point of view saya, jadi nge-build people-nya. Seperti itu sih. Jadi ngasih edukasi di luar itu sesuatu yang saya pikirkan juga. Seperti itu. Workshop bandarmologi cocok untuk pensiunan nggak, Bro Arga? Saya udah mau pensiun nih, mau main saham, sering ruginya daripada untungnya. Kalau masih cocok, mungkin tahun depan saya mau ikutan workshopnya. Nggak tahu, saya nggak ada hal yang diajarkan di workshop yang berpengaruh pada umur, nggak ada sih. Jadi saya nggak tahu itu lebih cocok ke mahasiswa atau pensiunan, nggak ada. Cuma intinya, apalagi workshop bandarmologi ya. Kalau workshop foreign flow lebih simpel, workshop bandarmologi itu sangat teknikal, sangat kompleks analisanya, metodenya, dan butuh effort besar. Effort besar itu di sisi lain kalau orang yang pensiun biasa punya waktu banyak bisa melakukan itu kalau mau. Karena nggak semua orang pensiunan pengen hal yang kompleks, pengen take a risk, mencoba hal-hal baru, nyoba saham-saham yang dia nggak kenal, perusahaan-perusahaan yang dia nggak kenal. Nggak semua orang seperti itu. Anda harus cek dulu. Kalau tiba-tiba ada PANI 3, Anda siap beli nggak? Siap ikutan nggak? Siap goreng-gorengan? Kadang-kadang nggak deh, saya beli BRI aja. Kalau pemikirannya gitu lebih cocok workshop foreign flow. Tapi workshop foreign flow pun tetap butuh laptop dan lain-lain. Jadi ya, itu yang bisa saya bantu sih, nggak ada hubungannya sama pensiun atau enggak sih. Oke, mau atau tidak ya itu sih jawaban saya. Bang Arga, apakah akan menjadi trader saham ini sampai usia pensiunan, let's say di usia di atas 60 tahun?
Dan apakah jadi trader saham? Bang Arga, apakah akan menjadi trader saham ini sampai usia pasca pensiunan, let's say di atas 60 tahun? Kalau saya ya harusnya iya sih, saya nggak tahu saya cari duitnya gimana. Saya nggak yakin CTS masih ada ketika saya 60 tahun atau saya masih mau ngurus secara detail, cuma kalau trading harusnya sih iya ya. Kan tetap butuh income ya. Nggak enak juga orang hidup dari tabungan. Dan apakah jadi trader saham bisa jadi endgame pensiunan yang bagus? Karena saya tidak suka bercocok tanam dan pelihara hewan dan sebagainya. Saya pun setuju. Yang saya tahu, saya sering ngobrolin sama istri, yang saya tahu orang itu bagi kami sama-sama sepakat, orang itu sebaiknya kerja sampai mati. Nggak ada pensiun, kerjaannya nggak harus sama, nggak harus berat, tapi bekerja, gaining, dapat uang atau berbuat kebaikan buat orang lain itu memberikan memberikan arti kehidupan dan itu diperlukan semua orang. Saya nggak setuju orang yang pensiun, diam, cuma bercocok tanam atau pelihara hewan, saya rasa akan bosan. Dia akan bosan, akan sakit-sakitan dan ujungnya banyak hal buruk. Menurut saya perlu pekerjaan. Perlu pekerjaan. Jadi pekerjaannya, kalau pekerjaan ada dua, cari duit, atau kalau perusahaan kan ada profit organization, ada non-profit organization kan. Kalau nggak, jadi kalau satu gunanya adalah mendapatkan keuntungan, cari profit, cari income. Yang kedua adalah berbuat kebaikan buat orang lain. Menurut saya orang harus melakukan salah satu dari dua itu sampai dia meninggal. Nggak harus berat-berat, nggak harus tiap hari, tapi perlu untuk memberikan itu. Jadi, apakah saham adalah sesuatu yang baik? Menurut saya baik. Karena nggak ada limitation, nggak ada ini, bisa buat kita tetap connect, tetap belajar, tetap merasa hidup karena harga sahamnya digoreng, dibanting, tetap merasa hidup, tetap bisa memberikan kita keuntungan. Kayak gitu. Kalaupun untung, kalau enggak ya memberikan kesenangan, keseruan, dan lain-lain. Kalau memang ini at least kita punya aktivitas tetap merasa nyari duit. Saya itu dibutuhkan dan nggak butuh requirement fisik yang berat dan lain-lain. Menurut saya itu hal yang baik buat pensiun. Tapi saran saya kalau melakukan itu, pelajari jauh sebelum pensiun. Panjang lagi ceritanya, cuma orang kalau baru masuk pensiun mau belajar saham, menurut saya itu bahaya. 10 tahun, 20 tahun sebelumnya, Anda masuk saham dengan salah satu goal Anda pengen punya kerjaan di masa pensiun, jadi Anda tahu secara spesifik Anda mau ngapain di saham ketika Anda pensiun. Seperti itu sih. Terus nanya, gimana masa depan fundamentalis di bursa saham kalau bursa saham jadi kayak gini? Ini udah 52 menit, masih banyak pertanyaan. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Mungkin itu jawaban saya, nggak tahu. Ya tanya ke mereka lah. Mudah-mudahan saya doakan yang terbaik, cuma saya nggak tahu. Nyesel kuliah nggak Pak? Merasa salah jurusan? Kapan pertama kali merasa dipermainkan bandar? Saya merasa dipermainkan bandar di tahun pertama saya trading. Saya udah tahu, saya sudah merasa, bukan tahu secara penuh seperti sekarang. Saya sudah merasa bahwa apa yang saya pelajari di kampus nggak ada urusannya. Cuma apakah saya menyesal? Tentunya enggak. Saya udah bahas sebelumnya. Kalau saya nggak kuliah manajemen keuangan, mungkin saya nggak pernah trading saham, saya nggak pernah tahu saham dari sampai hari ini. Jadi saya nggak nyesal. Dan seringkali untuk tahu apa yang salah, apa yang benar, itu Anda butuh tahu, butuh belajar gitu. Untuk Anda tahu fundamental sudah mati, Anda perlu belajar fundamental. Setelah Anda belajar, Anda tahu sudah mati. Kalau Anda netral ya, nggak punya kepentingan, Anda tahu sudah mati. Setelah Anda belajar, setelah Anda praktekkan, setelah Anda riset. Tapi kalau cuma omongan saya udah mati. Omongan influencer fundamental dibilang masih hidup. Cuma kata saya dibanding kata dia. Opini saya dibanding opini dia, Anda bingung mana yang benar. Jadi Anda perlu belajar, jadi nggak menyesal sama sekali. Gimana kalau investor asing terus keluar dari Indonesia? Ya hancur IHSG. Apa yang bisa kita lakukan supaya asing masuk lagi ke Indonesia? Saya rasa sudah dilakukan sih, pengorbanan investor pahlawan bursa besar-besaran, memberikan keuntungan asing sebesar mungkin seperti yang terjadi saat ini. Ini membuat asing happy, untung besar, dan kalau dia untung besar dia akan balik lagi dong. Kayak gitu.
Kalau ada produsen mobil jualan di Indonesia, omsetnya tinggi, dia ada untung besar, tentunya dia nggak akan cabut dari Indonesia. Dan itu yang sedang terjadi, jadi nggak usah khawatir tahun depan asing akan balik lagi. Oke, lanjut. Pak Arga, apakah koin fundamental semua? Apakah benar-benar yakin kalau fundamental sudah mati? Karena penurunan saham-saham bank memang selaras dengan laporan keuangan bulanannya yang menunjukkan penurunan laba. Salah sih, labanya semakin meningkat setiap tahun, nggak ada yang turun. Menurut analisa saya yang sok tahu penurunan laba bank karena kondisi makroekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Saya menilai asing panik selling karena membaca laporan keuangan bulanannya. Silakan bully Pak Arga, saya siap. Yang usah dibully sih, pertahankan saja. Kita butuh orang seperti Anda. Lanjut. Tetap selalu jadi inspirasi mengedukasi semua orang. Kebetulan suka sama tato trading. Kebetulan suka sama tato trading dan sosok orang yang suka mengedukasi. Jadi pakai lambang kreatif trader untuk dibuat tato. Waduh. Thank you. Saya nggak tahu harus image apa ya. Semangat, semoga nggak menyesal. Padahal saya lagi mikir mau ganti logo sih. Cuma saya pikirkan ulang. Oke, lanjut. Boleh cerita dikit gimana belajar saham di tahun 2008? Waktu itu influencer investor nomor satunya Pak LKH atau siapa? Lebih enak belajar sekarang atau dulu? Gimana ya, dulu lebih sederhana. Semua yang Anda miliki saat ini hampir semua nggak ada edukasi di YouTube. Dulu kita harus baca buku luar negeri, dalam negeri, buku bajakan, buku asli, ya itulah. Kalau mau kontek-kontekan 2008 kalau nggak salah udah ada Facebook atau belum ya? Udah ada kayak sosmed, saya lupa kayaknya. Di Facebook pun belum hidup, masih ada milis, ngobrol, kenalan, itu sih. Ilmu masih sederhana, tapi bursa saham juga masih jauh lebih sederhana dari hari ini. Seperti itu. Apakah influencer nomor 1 Pak LKH? Saya nggak yakin Pak LKH udah muncul pada saat tahun 2008 ya. Saya nggak tahu. Katanya sih beliau udah trading, tapi beneran udah trading atau belum, saya nggak yakin. Karena seingat saya Pak LKH itu muncul at least dikenal orang seperti sekarang ya. Yang pasti Bapak Saham Indonesia dulu itu bukan Pak LKH. Yang disebut Bapak, kalau teman-teman ini bisa konfirmasi ya, yang udah trading 2008, yang disebut atau menyebut dirinya Bapak Saham Indonesia itu kalau nggak salah seorang pilot atau apa gitu, udah tua, kakek-kakek. Dia jadi orang yang dituakan di salah satu kuliah saham lah, lembaga edukasi saham yang saya ikut seminar-seminarnya, seorang pilot atau orang penerbangan, nama inisialnya SD, ya, SD inisialnya, saya nggak berani sebut nama, inisialnya SD, bukan Pak LKH pada saat itu, yang disebut Bapak Saham Indonesia. Pak LKH baru masuk itu 2010-an, 2011, ya beliau masuk dengan brand image investor retail paling sukses, langsung muncul seperti itu. Sebelumnya ceritanya nggak diketahui. Ya, beliau yang menceritakan tahun segini beli ini, tahun segini beli ini, cuma kita nggak tahu beliau beli. Kalau nggak salah 2010, yang pertama di endorse itu saya ingat saya Bumi di harga 2000. Saya ingat saya itu sih, itu yang saya ingat. Mungkin teman-teman yang udah trading 2008, silahkan tulis di kolom komentar kalau saya salah, benar. Saya ingat saya saham yang pertama di endorse itu Bumi di harga 2000. Sama apa ya, lupa. Dulu Mbai, cuma Mbai udah delisting. Bumi dan Mbai sih setahu saya. UNTR saya ingat saya udah dijual, cerita-cerita beliau kayak gitu. Seperti itu sih. Saya ingat saya yang banyak di rekomend itu Bumi waktu harganya 2000, dan itu harganya turun ke gocap. Setelah itu banyak saham yang beliau endorse, yang mengendorse beliau ya salah satunya lah ya kayak gitu. Penyesalan terbesar dalam trading selama tahun 2028 ini. Mungkin penyesalan terbesar saya itu sampai akhir 2024 ini. Jadi saya memang mengalokasikan sejumlah besar modal yang saya kelola di saham-saham yang liquid, yang dimiliki asing dalam jumlah besar.
Saham-saham blue chip versi saya lah ya. Saya nggak peduli fundamental, saya nggak peduli valuasi memang. Cuman di saham-saham yang liquid, yang di bandari asing, yang di ini, dan saham-saham yang udah masuk list, salah satunya Telkom, BBRI, Astra, itu saham-saham yang secara konsisten ada, karena itu menurut saya salah satu safe factor saya seperti itu. Apakah saya rugi? Ya enggak juga di saham itu, karena ketika bandarnya jualan, saya jual. Ya udah beres kan, jadi nggak beli lagi aja gitu. Cuman masalahnya di tahun ini saham tersebut banyakan nggak dibelinya, banyakan nyangkutnya. Jadi harusnya yang saya anggap sesali, harusnya saya lakukan, ya saya tahu switching fundamental sudah mati, asing terus jualan saham ini, ya udah nggak usah nunggu saham itu diakumulasi asing lagi, nggak usah nunggu lokal cut loss, ya fokuskan aja mayoritas duit ke saham-saham yang liquid juga, contohnya brand liquid, besar juga, market cap-nya besar, tapi dan pakai foreign flow 2.0 bisa dianalisa juga, harusnya pindah ke saham-saham kayak brand, kayak Pani, kayak PTRO, kayak Cuan. Harusnya mungkin 70% portfolio saya di saham-saham seperti itu. Harusnya. Cuma saya ngerasa ini kan masih saham baru ya, belum terbukti, jadi persentase portfolio saya terlalu kecil kalau saya melihatnya sekarang. Cuannya lumayan di saham itu, cuma mayoritas terlalu kecil, banyak tahun ini banyak cash yang nganggur dan lain-lain, karena saham-saham andalan saya selama 10 tahun terakhir banyak yang nggak perform, nggak diakumulasi bandar, jadi nggak dibeli juga. Itu penyesalan saya sih, cuma saya nggak punya cukup keberanian untuk pindahin aja semua ke Pani. Atau pindahin ke Pani, brand, Cuan, PTRO, dan lain-lain, pindahin ke situ semua. Saya nggak punya keberanian itu, karena ya kalau dipikir-pikir secara logika ya beresiko juga. Gimana tiba-tiba kalau misalnya supir angkot ribut sama siapa, ditilang, di FCA-kan lagi, dan lain-lain, kan ngeri juga memang. Cuma itu penyesalan saya di akhir tahun ini sih. Oke, lanjut. Udah sejam lebih ya, saya cepat-cepat. Aduh, masih banyak ya. Oke, tinggal dikit deng. Oke. Pak Arga, klub favoritnya apa? Kenapa MU tiap musim problematik? Terus siapa yang salah ya? Klub favorit saya hampir nggak ada sih. Saya bukan saya sangat suka sepak bola, sangat suka nonton, tapi bingung. Jadi karena saya pernah tinggal di Brazil, jadi simpelnya gini aja. Kalau Anda nanya saya, di Indonesia, di Liga Inggris, mana yang saya suka? Dulu saya sangat suka Arsenal. Saya suka karena saya tumbuh di masa Arsenal jaya-jayanya, permainan menurut saya paling bagus, transfernya paling bagus, dan lain-lain. Saya suka Arsenal. So Arsenal 15 tahun terakhir ngaco. Saya agak pindah ke Manchester City. Sekarang Manchester City lagi ngaco, Arsenal juga nggak terlalu baik, saya jadi jarang nonton. Kayak gitu. Dan yang saya cukup suka di Liga Inggris adalah melihat MU kalah. Itu juga saya suka. Jadi kadang-kadang saya lebih banyak nonton MU daripada Arsenal atau Manchester City, karena MU lebih jarang mengecewakan, permainannya lebih sering kalah. Seperti itu. Tapi ya saya nggak. Contoh lain. Jadi menurut saya harusnya yang kita jadi sebagai orang Indonesia. Saya kasih contoh. Jadi menurut saya Indonesia, saya suka bahas, Indonesia adalah negara yang sangat cinta sepak bola, tapi nggak bisa main sepak bola. Jadi orang Indonesia bisa nggak suka tim dalam negeri, karena memang orang Indonesia nggak bisa main sepak bola. Seharusnya dilarang, malah harusnya kita panjat tebing aja sama angkat besi, sama badminton. Cuma let's say udahlah, itu udah topik lain. Cuma jadi karena orang Indonesia nggak main sepak bola, orang Indonesia pilih tim di negara lain sebagai tim favoritnya. Menurut saya itu agak aneh. Karena yang saya tahu kalau di contoh lain, negara yang suka sepak bola adalah Brazil. Kebetulan saya tinggal di sana. Di sana, tim impian seseorang itu adalah tim di daerah dia, tim kampung dia, tim kota dia. Contohnya saya tinggal di Sao Paulo. Orang di Sao Paulo hanya akan memilih, itu identitas dia hanya akan memilih di 4 tim. Santos, Sao Paulo, Palmeiras, Corinthians. Umumnya itu. Kalau yang di kampung-kampung kadang-kadang tim di hati dia adalah tim kecil.
Tapi umumnya 4 itu, Sao Paulo, Corinthians, Palmeiras, sama Santos, 4 itu. Itu adalah identitas dia, itu yang menurut saya nggak boleh berubah. Ya karena identitas, karena dia pindah ke tempat lain pun dia tetap orang Sao Paulo, dia tetap dukung Palmeiras, meskipun dia pindah negara, pindah kota. Karena asal itu identitas. Cuma ketika orang Brazil mendukung MU, mendukung tim di Liga Inggris, dia akan ngedukung yang bagusnya aja. Yang lagi bagus, yang permainannya menarik, atau yang ada pemain favoritnya, itu yang dia dukung. Jadi itu yang aneh ke orang Indonesia. MU menurut saya salah satu tim terburuk di dunia kalau kita pertimbangkan uang yang masuk, karir pemain yang hancur setelah masuk dia, pelatih yang dipecat. Menurut saya tim terburuk di dunia itu MU saat ini, atau 10 tahun terakhir lah ya. Uang yang diinvestasikan, tim terburuk MU. Cuma orang Indonesia masih suka banget. Kalau orang Brazil udah ditinggalkan tuh tim. Ngapain ngedukung yang jelek? Buat stres kan. Cuma ya karena Indonesia nggak punya identitas diri di tim lokalnya, jadi malah MU-nya diinikan. Kalau saya nggak punya prinsip itu sih. Yang masalah di MU, yang salah siapa? Yang salah pendukung sih, jelas MU. Pak, saya suka Pak Arga, saya lihat suka nonton timnas Indonesia main, dan dulu Pak Arga juga pernah pernah mau jadi pelatih bola. Pak, apakah suka main bola? Sekarang udah enggak, futsal atau mini soccer. Dulu saya main bola, udah itu ke Brazil main futsal, udah itu saya berhenti. Kenapa? Karena setelah di Brazil main futsal, saya sadar saya nggak bakat. Saya sadar orang Indonesia nggak bisa main bola. Lanjut. Influencer saham muda dan sukses di sosmed itu beneran kaya dan jago, atau sebenarnya cuma pintar buat konten dan cuma pura-pura kaya? Kalau pura-pura kaya, kita nggak tahu ya. Nah, kita udah dengar lah banyak influencer. Yang pasti kita harus fair dulu, ngomong positif. Mereka itu jago banget buat konten, terutama buat konten buat anak-anak seumur dia, yang adalah mayoritas di bursa saham. Mayoritas di pasar investasi di umur 30 ke bawah, kayak gitu. Mereka jago banget buat konten yang relate sama mereka, yang adalah populasi terbesar di online, kayak gitu. Mereka jago banget. Itu harus saya akui, sangat-sangat jago mereka buat konten seperti itu. Ya, saya sih nggak bisa bersaing, nggak ngerti, nggak kepikiran juga, nggak keotakan. Kayak gitu. Salah satu konten yang disukai karena anak-anak umur 30-an, kalau kita baca riset ekonomi, sekarang umumnya secara ekonomi itu pas-pasan banget. Orang pas-pasan banget itu biasanya pas-pasannya keuangannya mepet banget, pas-pasan banget, tapi keinginannya luas banget. Tahu Lamborghini, tahu tas Hermes, tahu liburan ke Swiss dan lain kayak gitu. Jadi mereka gampang banget dikasih makan, dikasih umpan sama influencer yang menunjukkan kekayaan tersebut. Jadi pas nih, apa yang dia inginkan sama apa yang ditunjukkan pas, nyambung. Seperti itu. Jadi influencer saham muda atau influencer bisnis muda dan lain memang jago. Apakah dia beneran sukses di saham? Apakah beneran kaya dan jago? Saya nggak yakin. Dan kalau kita berkaca di masa pandemik, ada influencer yang paling, ya pandemik ada beberapa influencer muda yang suka flexing di penjara. Ada beberapa yang tadinya dianggap paling jago di Indonesia, sekarang udah hilang. Dan lain-lain. Paling jago loh di Indonesia, sekarang udah nggak tahu masih ada atau enggak orangnya. Seperti itu udah menghilang, dan saya cukup percaya itu juga akan terjadi sama influencer-influencer muda yang jago buat konten ke depan. Ya karena namanya sama artis film itu ada masanya sih. Ada masanya kalau ngandalkan flashy, something kecantikan, dan ada masanya. Seperti itu sih. Jadi beneran kaya ya at least mereka kaya sih. Itu saya pasti kayak gitu. Sekaya yang ditunjukkan ya pastinya tidak ya. Pastinya tidak, karena itu ya film kan. Artis di film, apakah dia sekaya itu di kehidupan aslinya? Enggak. Konten itu sama film itu sama. Seperti itu. Lanjut. Podcast pertanyaan akhir tahun 2024. Halo Pak Arga, saya mau tanya, CTS ini kantornya ada enggak? Kantornya enggak? Jangan-jangan ikut, jangan-jangan some of their terinspirasi dari sini Pak.
Kantor kami nggak pernah terbuka buat umum karena dulu sebelum pandemik kantor kami itu dulu ketika mata kita dibuka ada banyak sistem, ada banyak tools, ada banyak komputer. Jadi di kantor kami itu jauh lebih banyak komputer dari orang sampai detik ini seperti itu. Tapi dulu jauh lebih banyak lagi komputer daripada orang karena untuk menganalisa data-data pergerakan bandar di masa real time. Ketika masa pandemik, bahkan di masa pandemik itu kami mayoritas masih work from office. Jadi cukup itu walaupun kami nggak pernah karena banyak istilah kami bingung mau security, pembatasan dan lain-lain. Jadi intinya kami nggak nerima siapapun kecuali kenal banget, kecuali kepentingannya ini banget untuk ke kantor. Tahun ini cuma ada satu yang ke kantor. Orang luar kayak gitu. Cuma memasuki tahun ini setelah pandemik, setelah data saham ditutup, kebutuhan akan komputer robot-robot analisis itu berkurang, mayoritas dinonaktifkan karena datanya cuma ada di akhir hari. Kebutuhan orang di kantor sedikit, ujungnya jadi WFH semua. Jadi mungkin di tahun 2026, 2025 itu udah nggak ada kantor lagi kami. Ya kantornya ada, jadi saya di kantor. Cuma ya udah nggak ada orang lagi atau cuma 1-2 orang di kantor karena sisanya semua WFH. Kami mau hiring orang pun kami akan offer full WFH. Kami hanya ketemu kalau ada meeting, ada itu, jadi lebih ke meeting sama ngobrol sih. Seperti itu sih. Untuk kerjaan kami lebih, karena saya pun nggak selalu di Bandung kan, jadi nggak pas juga kalau work from office karena saya juga punya rencana banyak di luar kota, nanti lebih baik WFH sih. Oke, seperti itu. Mau nanya nih, kalau semua orang bilang buy low, sell high, kenapa kebanyakan malah buy high, panic sell? Seandainya pasar saham punya sekolah emosi, banyak yang perlu remedial di mata pelajaran sabar dan logika. Betul sekali. Betul sekali, itu puluhan kali saya katakan, bahkan itu yang selalu saya katakan di workshop. Workshopnya Bandarmologi, cuma saya sering katakan, mayoritas pertanyaan itu sebenarnya urusannya sama psikologi trading, pengendalian emosi, mindset, sudut pandang, bukan urusan sama bandar. Betul, itu sangat penting, sangat perlu dipelajari. Tapi jarang orang mau belajar, kayak gitu. Oke, lanjut. Pak Arga, saya nggak pernah ketinggalan ikutin posting YouTube Bapak dan saya pikir logis dan wajib diikuti. Tapi saya penasaran, selama ini Pak Arga, menurut Pak Arga, kalau harga naik, pahlawan bursa harus cut loss. Apakah mungkin pahlawan bursa dan bandar cuan bareng-bareng? Mungkin ini pertanyaan bodoh, tapi saya penasaran. Siapa tahu Pak Arga ada insight di sisi yang berbeda. Terima kasih Pak Arga, dan semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Happy holiday. Happy holiday juga dari Pak Benny Susanto. Saya udah ini sih. Pertama, pahlawan bursa nggak harus cut loss. Ketika saham misalnya asing akumulasi, let's say asing akumulasi, BBR kan bertahun-tahun buat all time high kan. Sebelum all time high, let's say 5% dari sebelum all time high itu lokal harus jualan di situ biar bisa all time high karena asing yang goreng kan. Tapi lokal yang di situ jualan itu tentunya nggak cut loss. Lokalnya profit pada saat BBRI naik menuju all time high itu. Maka saya bilang BBRI harus cut loss itu sekarang ketika di titik terendah sekarang ini investor lokal harus cut loss. Kalau terus digoreng sampai all time high akan ada yang lokal yang profit taking. Makanya saya bilang dari 600.000 pahlawan bursa yang nyangkut di BBRI, paling 20%-nya aja cut loss sudah terbang BBRI. Kayak gitu. Nggak harus semua cut loss. Kalau semua cut loss jadi kayak brand BBRI. Kayak gitu. Naik gila-gilaan, pairnya bisa 600 kalau semua udah cut loss. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak harus. Dan retail yang ngikutin bandar kan bisa cuan juga. Intinya kan mayoritas aja sih. Mayoritas dan ya itu sih nggak mungkin cuma bandar yang untung. Pahlawan bursa semua rugi. Nggak. Pahlawan bursa juga bisa untung. Kalau semua rugi udah tutup bursa ini. Karena pahlawan bursa semua rugi akan kapok. Tentunya ada opportunity kesempatan barang-barang. Cuma nggak bisa selamanya barang. Tergantung kondisi. Tergantung ini nggak bisa
nggak dalam setiap kasus bisa win-win solution. Kadang-kadang harus ada win-lose, yaitu realita aja sih. Semoga tergambarkan ya. Oke, ini terakhir ya. Oke ya. Update sosial CTS untuk podcast akhir tahun Pak Arga. Aduh, ini saya udah baca, cuma saya belum nyiapin fotonya. Jadi kami sedikit update tentang proyek sosial tahun ini, karena tahun ini kami hanya sekali kalau nggak salah nge-gather dana dari investor. Kenapa? Karena kami hanya update untuk pertanggungjawaban bahwa uangnya dipakai ini, ininya buat ini, segala macam. Hanya update itu sebagai pertanggungjawaban, bukan pamer, bukan mengatakan saya kaya, sukses, dan bukan sama sekali, hanya sebagai pertanggungjawaban aja. Kayak gitu. Cuma proyeknya jalan. Saya lagi ada deal, mau ini ada kompor sangat bagus dari China, panjang lah ceritanya. Intinya mau ada rencana beli kompor luar biasa bagus yang bisa pakai kayu bakar, tapi kayu bakarnya apinya bisa kayak kompor gas, kayu bakarnya nggak banyak, dan itu bisa merubah banyak kehidupan orang-orang di pedalaman yang nggak ada gas di sana. Itu kompornya berapa juta gitu, kalau nggak salah satu kompornya 2,5 juta. So far udah ada satu ini yang dibagi sama yayasan, dijual di harga 500.000 kalau nggak salah. Aslinya 2,5 juta itu udah diskon landed di Indonesia. Tadinya berapa, 3,5 juta kalau nggak salah satunya kalau Anda beli retail. Dijual 500.000 buat masyarakat, biar masyarakatnya harus beli juga, nggak dikasih, beli, dan itu butuh subsidi. Rencananya next batch kami mau bantu di situ karena itu berguna membantu kehidupan. Bulan Januari istri juga mau ke Kupang. Di Kupang itu ada satu sekolah swasta. Sekolah swasta, saya kenal kepala sekolahnya, pemiliknya. Sekolah swasta di Kabupaten Kupang. Saya nggak tahu, saya nggak ngomong dulu deh tempatnya. Pokoknya di Kabupaten Kupang, salah satu SD swasta yang terbaik. Waktu itu saya ngobrol sama ownernya, pemiliknya. Saya tanya, ini uang sekolah di sini berapa? Katanya, uang sekolah di sini itu yang terbaik ya di Kabupaten Kupang, salah satu yang terbaik. Orang jauh-jauh pun datang ke situ. Dia bilang kalau nggak salah uang sekolahnya itu 35.000 satu bulan. Saya shock. Yang lebih buat saya shock lagi, pemiliknya, kepala sekolahnya bilang, tapi uang sekolahnya 35.000 sebulan. Tapi katanya nggak semua, ada beberapa yang dapat beasiswa dan digratiskan. Saya semakin gila nih. Sekolah terbaik uang sekolahnya 35.000 setiap bulan. Singkat cerita, karena begitu murah tuh saya bilang, ini gimana bisa hidup guru-guru ini ya, karena kebaikan Tuhan. Kata. Ada aja yang ngebantu. Tapi singkat cerita, itu sekolah itu udah over banget, muridnya udah kebanyakan, gedung kelasnya terlalu sedikit dan lain-lain. Jadi rencananya karena istri arsitek, bulan Januari saya kayaknya nggak ikut deh. Saya ada urusan bulan Januari mau ke sana, kita mau bantu bangun sekolahnya lagi buat ruang kelas yang lebih besar, yang lebih baru, membangun supaya bisa lebih banyak murid lagi. Ada keinginan juga untuk sekolah ini saya pengen ngasih kayak beras gitu setiap bulan ya. Beberapa ini itu rencananya itu sih. Cuman itu proyeknya nggak tahu, kalau ada yang minat untuk nyumbang kita bisa gather uang lagi. Silahkan tulis di kolom komentar. Foto sekolahnya sih ada, cuma saya nggak provide kayak gitu. Itu menarik sih, itu sekolah terbaik, salah satu yang terbaik. At least saya nggak di situ ya. At least versi pemiliknya dibilang, versi orang yang kenal pemiliknya bilang ini salah satu yang terbaik. Banyak anak di situ, saya lihat memang muridnya banyak. Ini SD dan sudah overcrowded banget sekolahnya, masih ada tanah. Jadi rencananya kita bangunkan kelas di situ. Dan saya pengen ngasih bantuan ke gurunya juga sih, karena pelajaran juga selama beberapa tahun di kegiatan sosial ternyata jauh lebih efektif untuk membantu yang sudah jalan daripada mulai dari nol, bangun lagi. Karena mulai dari nol itu masalahnya banyak. Seringkali uang kita hilang untuk start something walaupun niatnya bagus ya. Di kampung ini kita buatin sekolahnya, kita bangunin, kita ini sediakan buku, semua itu gampang. Kalau ada duit gampang bangun sekolah, sediakan buku, gaji guru gitu. 6 bulan kemudian gurunya kabur, nggak tahan. Murid-muridnya diliburkan. Dan jadi panjang sih. Jadi itu pengalaman saya juga beberapa tahun. Saya banyak bantu proyek-proyek yang nggak berhasil, bangun koperasi di sini dan lain-lain nggak berhasil.
Jadi ketika saya lihat yang udah jalan, apalagi dia butuh bantuan, menurut saya itu sesuatu yang bisa kita bantu. Intinya sama seperti investasi, kegiatan sosial juga, saya hanya terpanggil membantu sesuatu yang berpotensi berhasil dan berpotensi berbuah. Berbuah artinya apa? Muridnya tambah banyak, yang dibantu tambah banyak, dan lain-lain. Jadi itu proyek terdekatnya sih, seperti itu. Itu sih, cuma foto-fotonya saya belum sediakan karena harus nyari di HP saya udah 6 bulan yang lalu kalau nggak salah ke Kupang ya. Seperti itu. Gitu sih. Oke, sampai sini aja. Oh iya, kita undi dulu ya. Ini maaf sejam lebih. Tadi saya masukkan ini, sorry. Saya udah masukkan beberapa penanya dari ID-nya, udah masukkan ke sini. Saya akan undi pemenang yang dapat. Kelihatan kan? Oke. Pemenang yang akan mendapat hadiah free workshop. Workshopnya apa? Silakan Anda pilih. Anda hubungi kami aja nanti di awal tahun ketika kami mulai beroperasi lagi, hubungi customer care kami, bilang Anda tunjukkan ini ID Anda dan Anda akan bisa ikut workshop apapun yang Anda mau bandarmologi, foreign flow, terserah, cuma satu workshop. Seperti itu. Oke, saya undi ya. Saya pencet. Ini nama-namanya yang pertanyaan-pertanyaan menarik. Iya, yang tadi ya, Darmawan 8811. Oke, ini pemenangnya. Saya lupa, tadi saya ingat sih pertanyaan ini bagus kalau nggak salah ya, atau ya itulah ya. Ini pemenangnya, selamat buat Bapak Darmawan 8811. Thank you udah bertanya. Oke, sampai sini aja buat podcast akhir tahun special edition Bicara Bandar. Thank you buat rekan-rekan yang udah nonton saya ngecap selama tahun 2024. Saya harapkan apa yang saya kerjakan, apa yang saya bantu bisa bermanfaat buat Anda, bisa membantu Anda. Tahun depan saya akan kembali lagi. Ya seperti tahun inilah, saya nggak tahu ininya, cuma saya akan kembali lagi buat podcast. Mudah-mudahan ada ide baru, ada pengetahuan baru, ada hal yang bisa di-share baru, supaya nggak ngomong yang sama mulu, dan bisa ngasih refresh yang baru buat Anda, membantu Anda mencapai kesuksesan dalam trading. Oke, sampai sini. Thank you buat semua. Selamat Natal, selamat tahun baru buat semua. Sampai jumpa tahun depan. Thank you.